Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia, yaitu materi di kelas 11 Kimia SMA. Nah, untuk kesetimbangan kimia, kita akan membahas tentang 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah introduction, tetapan kesetimbangan, pergeseran kesetimbangan, dan perhitungan. Untuk pertemuan pertama atau part 1, kita hanya membahas tentang introduction dan tetapan kesetimbangan. Untuk pertanyaan pertama, itu adalah apa itu kesetimbangan kimia? Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu atau sudah pernah mendengar kata kesetimbangan. Karena sebenarnya kesetimbangan ini adalah suatu hal yang sangat penting di alam. Selain di alam juga terdapat dalam ilmu ekonomi, itu ada equilibrium point, itu ada prinsip kesetimbangan juga. Namun dalam kimia, kesetimbangan kimia itu adalah kondisi yang menunjukkan bahwa resultan dari laju pembentukan produk dan penguraian reaktannya sama. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah suatu reaksi kimia yang kita tidak tahu apa itu reaktan dan produknya. Jadi dilambangkan dengan simbol saja, huruf saja. Nah, tanda inilah yang menandakan bahwa reaksi ini dalam kesetimbangan. Jadi ada 2 tanda. Yang pertama itu tanda seperti ini, yang kedua itu tandanya seperti tanda panah 2 gitu, yang menunjukkan bahwa dia itu adalah reaksi kesetimbangan. Ternyata reaksi kesetimbangan itu juga mempunyai syarat. Jadi ada 3 syarat di sini. Yang pertama itu adalah reaksinya bolak-balik, sistemnya tertutup, dan sifatnya dinamis. Kita akan lihat satu-satu. Nah, ini untuk yang reaksinya itu dapat balik. Seperti yang saya bilang tadi, ada tanda panah 2 arah di sini yang menunjukkan bahwa reaksinya itu dapat balik. Jadi penguraian reaktan dan pembentukan produknya itu dapat balik gitu. Nah, ini ada 2 contoh reaksi. Yang pertama adalah reaksi homogen. Reaksi homogen ini maksudnya itu adalah sistem yang terlibat dalam reaksi fasanya itu sama. Jadi seperti ini, N2 fasanya gas, H2 fasanya gas, dan NH3 juga gas gitu. Jadi satu fasa semuanya, satu fasa yaitu fasa gas. Kemudian ada juga reaksi heterogen. Reaksi heterogen ini adalah kebalikan dari reaksi homogen. Jadi sistem yang terlibat di sini itu ada 2 fasa. Jadi ini CaCO3, fasanya itu padat, terurai menjadi CaO yang fasanya padat, dan CO2 fasanya gas. Jadi si CO2 ini berbeda fasa dengan CaO dan CaCO3. Jadi ini disebut dengan reaksi heterogen. Kemudian syarat kedua tadi adalah sistem tertutup. Apa maksudnya sistem tertutup? Kemarin kita udah belajar tentang termodinamika, ada 3 buah sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Namun, dalam kesetimbangan ini, sistem tertutup yang kita bahas itu bukan sistem tertutup yang ada pada termodinamika. Jadi maksudnya sistem tertutup di sini adalah sistem reaksi di mana zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi tidak akan meninggalkan sistem. Jadi boleh sistemnya itu terbuka menurut termodinamika yang kita pelajari gitu. Asal si reaktan dan produknya itu tetap dalam sistem gitu. Nah, ini contohnya reaksi antara FeCl3 dengan KSCN bisa dilakukan di wadah terbuka gitu, karena mereka tuh nggak menguap. Jadi tetap bisa dilakukan di wadah terbuka gitu, nggak harus wadah tertutup. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bersifat dinamis. Maksudnya itu apa sih? Jadi bersifat dinamis itu artinya secara mikroskopis reaksinya berlangsung terus-menerus dalam 2 arah. Yaitu reaksi pembentukan produk sama dengan reaksi
penguraian reaktan gitu. Nah, ini kita beri contoh. N2O4 menjadi 2NO2. N2O4 ini adalah suatu gas yang tak berwarna. Kemudian berubah menjadi NO2, yaitu gas yang berwarna coklat. Nah, ini diagramnya, yaitu grafiknya, yaitu laju reaksi versus waktu. Ini ada R1. Jadi R1 ini adalah laju penguraian dari reaktan. Laju penguraian reaktan, kan semakin lama reaktannya itu semakin menurun. Sementara R2 itu adalah laju pembentukan produknya NO2 kan. Nah, jadi awalnya NO2-nya 0, setelah terjadi reaksi bertambah gitu. Dan tibalah di suatu titik di mana kecepatan laju reaksi dari NO2 dan N2O4 itu sama gitu. Inilah yang dinamakan dengan kesetimbangan. Nah, secara makroskopis, kesetimbangan ini tidak ada perubahan. Secara skala makroskopis, reaksi setimbang itu tidak mengalami perubahan gitu. Justru perubahannya itu terlihat ketika reaksi itu belum setimbang gitu. Tapi setelah setimbang, tidak terjadi perubahan apa-apa secara makroskopis. Namun secara mikroskopis dia terjadi reaksi gitu. Dia terjadi reaksi seperti yang dibilang di sini. Oh ya, satu lagi. Kalau dalam fisika itu kesetimbangannya itu bersifat statik, bukan dinamis. Jadi kalau di fisika itu misalnya ada kelereng ya dalam mangkuk. Kelereng dalam mangkok, dia itu setimbang ketika dia itu berada di tengah-tengah mangkok. Kapan dia setimbang? Ketika dia setimbang itulah dia itu berhenti. Makanya dalam fisika itu namanya kesetimbangan statis, karena dia itu berhenti. Tapi kalau dalam kimia kita bahasnya mikroskopis, jadi namanya itu kesetimbangan dinamis gitu. Meskipun secara fisik dia itu tidak terlihat, tapi sebenarnya terjadi kesetimbangan di sana gitu, dan itu bisa dibuktikan melalui percobaan. Oke, kemudian kita masuk ke part 2, yaitu tentang tetapan kesetimbangan. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan K. Ini ciri-cirinya. Diberi lambang Kc bila digunakan M. M itu maksudnya molar. Jadi kalau kita pakai satuan konsentrasi itu namanya Kc. Kc di sini maksudnya itu kesetimbangan concentration. Jadi C subscript di sini itu artinya concentration gitu. Digunakan biasanya kan kita pakainya molar ya. Jadi digunakan satuan M Kc gitu. Kemudian yang kedua, nilainya bergantung pada suhu. Nah, kenapa bergantung pada suhu? Karena kita tuh melibatkan atau menghubungkannya dengan delta G, energi bebas Gibbs. Jadi rumusnya itu kan kalau kesetimbangan delta G sama dengan 0 gitu. Jadi kita hubungkan dengan energi bebas Gibbs. Sebenarnya energi bebas Gibbs itu rumusnya min RT ln K. Jadi kalau untuk adik-adik atau teman-teman yang masih SMA itu tidak terlalu fokus ke sana ya, tapi lebih ke teori-teorinya dan hal-hal yang umum saja. Biasanya untuk yang kuliahan atau level yang lebih advance pakai yang delta G sama dengan RT ln K gitu. Kemudian yang ketiga, nilainya khas untuk reaksi dan suhu tertentu gitu. Jadi nilainya tuh beda-beda ya, tergantung dari reaksinya apa dan suhunya itu pada suhu berapa dihitungnya gitu. Nah, ada juga tetapan kesetimbangan gas. Jadi untuk reaksi fasa gas, jadi kan kalau konsentrasinya itu dapat diganti dengan tekanan parsial. Jadi kalau gas itu kan kita lebih fokusnya bicarain tekanannya. Nah, seperti ini. Ini reaksi. Jadi tadi kalau Kc dia itu konsentrasi di sini. Tapi kalau Kp itu tekanan parsialnya gitu. Nah, Kp ini adalah konstanta kesetimbangan dalam keadaan pressure. Jadi yang P di bawah ini subscriptnya itu pressure artinya. Nah, ini hubungan antara Kp dan Kc. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Jadi delta N ini adalah jumlah mol gas di produk
kurang jumlah mol gas di reaktan. Jadi yang mempengaruhinya itu adalah gas. Yang kita pedulikan adalah gas. Nah, kemudian ini untuk yang contohnya, contoh dari tetapan kesetimbangannya. Jadi reaksi pembentukan SO3. 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Ini Kc-nya. Ingat ya, itu dipangkatkan dengan koefisien. Jadi kalau SO3 kan koefisiennya 2 ya. Jadi dipangkatkan dengan koefisien. Begitu juga SO2 dan O2. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan fasa liquid dan solid? Nah, untuk informasi, kalau untuk Kc ini yang kita pedulikan itu hanya gas dan aqueous. Kalau untuk Kc, kalau untuk Kp yang kita pedulikan hanya gas. Terus gimana dengan fasa solid dan liquidnya? Ya. Nah, ini. Untuk fasa solid dan liquidnya itu tidak kita sertakan dalam kesetimbangan. Jadi ada istilahnya di sini kesetimbangan heterogen. Mungkin ini akan dibahas di pembelajaran selanjutnya tentang KSP ya, tapi kita bahas sedikit dulu di sini. Yaitu AgCl. AgCl jika dilarutkan dalam air menjadi Ag+ dan Cl-. Oh iya, kalau untuk AgCl ini itu adalah garam yang sangat tidak larut. Kalau seandainya secara makroskopis kita lihat, ketika kita memasukkan AgCl ke dalam air, itu sama aja kita masukin genteng ke dalam air. Nggak terjadi reaksi gitu, nggak terjadi perubahan gitu. Atau masukin pasir ke dalam air, itu sama aja dengan masukin AgCl ke dalam air gitu. Tidak terjadi reaksi secara makroskopis. Sebenarnya secara mikroskopis terjadi reaksi gitu. Terjadi penguraian antara AgCl itu menjadi Ag+ dan Cl- gitu. Cuman ada KSP-nya, ada batas kelarutannya. Nah, itu. Jadi KSP-nya itu sama dengan Ag+ dikali Cl- gitu. Kok AgCl-nya nggak dimasukin? Seharusnya kan dimasukin karena konsentrasi produk per konsentrasi reaktan gitu. Kenapa nggak dimasukkan? Nah, ini alasannya. Jadi kita misalkan densitas AgCl itu 4 gram per mili. Ini dimisalkan ya. Jadi untuk 4 gram AgCl itu 1 mili. 8 gram AgCl itu 2 mili. Jadi konsentrasinya itu tetap, konsentrasinya konstan, tidak terjadi perubahan konsentrasi gitu. Begitu juga dengan liquid. Liquid kan punya densitas juga ya. Jadi kalau dimasukin ya nggak terjadi apa-apa gitu. Konstan aja gitu. Makanya yang KSP atau tetapan kesetimbangan biasanya dalam wujud aqueous atau gas. Liquid dan solid tidak dimasukkan dalam perhitungannya gitu karena sudah dianggap konstan gitu. Baiklah, untuk kali ini mungkin kita selesaikan dulu sampai di sini. Insya Allah.